memberkati hamba-hamba ini, Bapak Paulus Petrantoro dan Ibu Yosefa Sedahayu yang telah bersatu kembali sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga ini, agar niat mengampun dan saling menerima kembali antar mereka berdua Kau sempurnakan dengan cinta kasih-Mu yang tak mengenal batas. Dengan demikian mereka mampu menjalani hidup rumah tangga dalam kebahagiaan dan berkat yang melimpah dari-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Vina dan Abdul juga ya. Tadi maksud juga mereka juga cerah ya. Ceria, senang ya kalian ya. Sangat senangnya pokok-pokok kalian bisa kembali bersama. Dan gak pernah ada yang nyangka ya, ternyata tahun ini mereka merayakan 25 tahun. Tepatnya tanggal 15 Juli kemarin pada perayaan Santo Bonaventura. Milihnya pas sekali ya, tanggal 15 perayaan Santo Bonaventura ya. Kemarin tanggal 15 itu kalau novis tahun, mereka 25 tahun lalu juga sebenarnya sudah berkaul, sudah saling mengikat diri, saling mencinta satu dengan yang lain. Semoga gak usah senggol-senggol kali. Ya, kalimat Injil yang tadi kita dengar dan kita bacakan menjadi pesan untuk kalian berdua, Ranto dan Ayub. Bagusan juga ya. Nyesel juga tadi. Kembali lagi aja. Ya. Untuk kalian berdua, untuk kita semua juga, bahwa kasih yang seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau Yesus sendiri meminta kepada kita umatnya untuk saling memberikan kasih, yaitu dengan memberikan pengorbanan. Yesus tidak mengatakan bahwa dengan kasih tanpa pengorbanan, ya. Tetapi yang Yesus ingatkan adalah kasih. Kalau kalian sungguh tulus mengasihi, saling mengasihi, maka kasih itu butuh pengorbanan. Tidak mudah untuk menjalani sebuah perkawinan, itu sudah pasti. Dan semoga saya nggak perlu banyak kata, tidak perlu banyak sabda yang disampaikan. Kalian sudah berproses sekian tahun, kalian sudah memiliki pengalaman hidup, dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kalian berdua di masa lalu. Ingatlah bahwa kalian sudah pernah mengucapkan janji kudus di hadapan Allah ketika kalian berdua saling menerimakan sakramen perkawinan. Janji untuk selalu setia di dalam untung dan malam, di dalam suka dan duka, di dalam sehat maupun sakit, ya. Di dalam segala hal kalian hendaknya bisa untuk mewujudkannya itu, meskipun pasti tidak mudah. Banyak pergumulan, banyak tantangan, hanya bukan kalian yang merasakan seperti demikian. Di tengah umat, kalian masih juga bertemu dengan semua orang, keluarga-keluarga, bukan hanya kalian yang menikah, keluarga-keluarga bukan hanya kalian yang memiliki masalah, keluarga-keluarga bukan hanya kalian yang mungkin punya pergumulan. Semua keluarga, saya yakini dengan satu dengan lain cara, pasti masing-masing punya pergumulannya sendiri-sendiri. Tetapi kalau mereka kuat, mengapa kalian tidak? Itu mungkin menjadi pembelajaran, dan bersyukurlah bahwa kalian semua berdua telah dikaruniai anak, ya. 2 anak, 1 pasang, ya. Wanita dan pria. Ya, waktu saya dikenalkan oleh
ini anak saya yang si Abel ya, pada final pertama itu saya juga bingung, saya pikir nggak jauh-jauh dari bapaknya gitu. Ternyata jauh-jauh. Bukan saya ngomong loh, teman-teman gue ini loh. Udah di hari penting begini tetap aja ya Roh ya, tinggal bener ya Roh ya. Tapi Saya nggak bisa balas semua. nggak perlu balas, biar Tuhan adalah yang mendoakan mereka. Jadi kalian berdua bersyukur ya. Dan mereka juga waktu Abel saya tanya ya, memang saya nggak sempat bicara pribadi dengan Davina, tapi saya yakin punya jawabannya yang sama ya. Bagaimana Abel waktu saya tanya gimana komentar Mama mau kembali. Saya nggak tahu apakah pernah disampaikan secara langsung atau tidak, tetapi yang dijawab oleh Abel, saya senang sekali. Saya kembali memiliki mama yang bisa terus saya, yang bisa mendengarkan saya. Nah itu ungkapan tulus dan jujur dari seorang anak. Semoga ini menjadi sebuah kekuatan ya, ketika saya tidak juga menjamin bahwa setelah ini hidup rumah tangga kalian akan selalu diberkati, dikaruniai dengan kebahagiaan yang terus menerus. Bukan saya mendoakan yang tidak baik, tetapi pasti kerikil-kerikil itu pasti ada. Perjalanan di kaliku itu pasti ada, naik turun perjalanan itu ada. Tapi saya percaya bahwa ketika kalian menjalani ini berdua, dan anak-anak saat ini mereka sudah dewasa, pasti mereka pun punya cara pandang sendiri, mereka punya pemikiran sendiri yang mungkin bisa lebih mengerti. Maka jagalah komunikasi, jagalah satu dengan yang lain, keterbukaan di tengah rumah tangga kalian. Semoga ini menjadi sebuah jalan untuk kalian untuk mewujudkan kasih. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan tidak melihat kesempurnaan, menuntut kesempurnaan kita, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin hari semakin menyempurnakan diri, semakin hari semakin memperbaiki diri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah ini silakan Toro dan Paulus Veteran Toro dan Yosefa Sri Rahayu, bersediakah kalian untuk saling menjaga kesetiaan sebagai suami istri dengan saling mengampuni jika terjadi kesalahpahaman dan memberi dukungan jika salah satu mengalami kejatuhan dalam salah dan dosa, tidak saling menyalahkan namun mencoba saling memperbaiki satu sama lain sepanjang hidup. Kami bersedia. Paulus Veteran Toro dan Yosefa Sri Rahayu, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati dalam setiap peristiwa hidup kalian, baik suka atau duka, sehat atau sakit, untung atau malang sepanjang hidup? Kami bersedia. Sekarang berlututlah kalian berdua, berdoalah mohon berkat Tuhan agar kalian berdua dimampukan untuk saling setia satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Yosefa Sri Rahayu menjadi istri saya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Paulus Veteran Toro menjadi suami saya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah mempersatukan kami kembali setelah mengalami pahit getir kehidupan rumah tangga. Engkau telah setia membimbing dan mengarahkan kami untuk dapat saling menerima kembali satu sama lain. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran dalam hidup rumah tangga kami, agar tidak terulang kembali, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia.